Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, kelompok Wen Qiang tiba di kompas terbang dan saat berikutnya, dia segera merasa bahwa Zhonggu tidak layak berada di sebelahnya. Sehingga dia meminta Zhonggu berpindah tempat, namun Zhonggu tidak bergeming dan mulai memprovokasinya. Melihat itu, Yuyan menunjukkan ekspresi wajah yang sedikit tersenyum. Bagaimanapun Zhonggu tidak mungkin membiarkan kejayaannya yang diperoleh dengan susah payah di aula budak Dewa Suro hancur dalam sekejap. Walaupun Wen Qiang sudah di langkah ke-7, namun dia masih memiliki Xiaoyan yang terbukti telah mengalahkan langkah ke-9. Sementara itu, Xiaoyan berpikir untuk memperoleh informasi tentang Sensi melalui Raja Roh Qi Jun. Tentu saja informasi yang diterima dari Qi Jun sangat penting bagi Xiaoyan, sehingga dia bisa mendapatkan informasi ini secara akurat dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Dalam keadaan seperti ini, jika ratu sendiri dikalahkan, maka situasi di dunia Sensi akan sangat sulit dibayangkan. Dan meskipun kehampaan Laut Barat dapat bertahan sampai sekarang, namun Taisu telah menginvasi banyak dunia dan kekuatannya jauh melampaui imajinasi Xiaoyan sendiri. Namun dengan kekuatannya saat ini, apa yang bisa dia lakukan jika kembali ke dunia Sensi? Saat ini kenangan Qi Jun menggambarkan bahwa ratu memang menghilang dan alam dewa kuno mengalami kekalahan besar. Tetapi alam dewa kuno belum benar-benar runtuh. Ratu pasti menyisakan beberapa rencana. Dan situasi kekalahan mungkin bukanlah kenyataan yang sebenarnya. Bisa jadi ini menjadi bagian rencananya. Dan ratu sengaja melakukannya untuk memberikan waktu kepadaku. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya dan dengan cepat menjadi lebih tenang. Tentu saja dia menyadari bahwa kekhawatiran berlebihan tidak akan membantu dan itu hanya akan mempengaruhi emosinya. Apalagi dia belum mencapai tingkat keabadian para dewa. Dalam situasinya saat ini, dia harus fokus berlatih untuk meningkatkan kekuatannya dan hanya dengan itu dia dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Adapun dengan informasi ini, maka identitas nomor 6 di alam dewa kekacauan semakin terkonfirmasi dengan jelas dan berdasarkan informasi nomor 1 sebelumnya, dia hanyalah mantan Kaisar Taisu, namun kekuatannya sangat mendalam. Saat ini Xiaoyan memilih untuk percaya dengan pengaturan ratu, karena jika dia kembali ke dunia Sensi sekarang, maka dia tidak akan bisa memberikan kontribusi apapun dan tidak akan mengubah situasi apapun. Xiaoyan mulai fokus lagi mencoba untuk mendapatkan lebih banyak kenangan informasi dari Qi Jun. Meskipun hal ini cukup sulit karena jarak yang jauh, namun Xiaoyan masih bisa terus melakukannya dengan tenang. Sementara itu, setelah Xiaoyan menarik kembali kesadarannya dari Qi Jun, dia merasakan kehadiran aura dingin yang mendekatinya. Saat berikutnya, Xiaoyan mulai mencari sumber aura ini dan segera mengunci sumbernya yang berasal dari Raja Roh Ningyao. Dalam percakapan beberapa sosok sebelumnya di atas kompas terbang, Xiaoyan tidak bisa menyembunyikan kebenaran dari Ningyao
sehingga Ning Yao mengetahui bahwa salah satu dari 3 orang budak Dewa Zhonggulah yang telah membunuh Tian Xun. Ning Yao berpikir untuk menemukan pembunuhnya, namun mereka semua menggunakan topeng, dan itu tentu saja mempersulitnya. Faktanya, walaupun Ning Yao dapat menemukan pembunuh Tian Xun, namun dia tidak bisa bertindak gegabah dan harus berhati-hati. Bagaimanapun, 3 penguasa alam Dewa Iblis Abadi juga berada di atas kompas terbang. Ketika dia melihat mereka hanya berada di langkah ke-6, dia semakin bingung dan terus berpikir bagaimana mungkin langkah ke-6 dapat membunuh Tian Xun yang sudah berada di langkah ke-9. Tuan mereka pernah mengatakan bahwa jantungnya tidak akan hancur dan mereka dapat hidup selamanya. Walaupun mereka mengalami banyak kerugian dalam suatu pertempuran, namun karena jantung biru itu bukanlah jantung yang biasa, maka itu tidak akan mudah dihancurkan dan itu hanya bisa disegel. Ning Yao menjadi semakin bingung dan marah setelah mengetahui fakta tentang kematian Tian Xun yang dianggapnya sebagai sosok yang sangat kuat. Saat ini dia menjadi lebih waspada dan memfokuskan pandangannya ke arah Xiaoyan. Bagaimana mungkin Tian Xun bisa mati? Ning Yao bergumam di dalam hatinya dan masih bingung dengan situasi yang mereka alami. Bahkan dia sempat berpikir bahwa mereka masih berada di dalam pengaruh ilusi. Bagaimanapun, dia masih tidak percaya bahwa mereka bisa mengalami situasi seburuk ini. Namun dia akhirnya menyadari bahwa ini adalah fakta yang harus diterimanya. Dalam keadaannya sekarang ini, Ning Yao berpikir untuk lebih berhati-hati saat mengambil tindakan. Bagaimanapun, kematian Tian Xun itu adalah sebuah fakta. Dan daripada memikirkan cara untuk membalas dendam, lebih baik dia mencari informasi tentang bagaimana Tian Xun bisa mati. Saat ini Ning Yao masih perlu meminta bantuan agar dapat menerobos ke keabadian para dewa, sehingga dia memiliki kekuatan untuk memahami segalanya. Saat berikutnya, Ning Yao mulai memejamkan matanya dan tampak tenang serta tidak mengeluarkan aura dingin lagi. Di lain sisi, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan ekspresi Ning Yao. Dia memilih lebih fokus pada pemulihannya sendiri. Walaupun dia sudah menelan banyak pil pemecah racun Tianling, namun racun Tian Xun masih tersisa di dalam tubuhnya. Untuk dapat mengeluarkan racun sepenuhnya, Xiaoyan perlu mengembalikan kekuatan dari 3 jantung api. Saat ini Xiaoyan mulai menyucikan tubuhnya dan kekuatan yang tidak tampak mencolok terus berkerumun memasuki tubuhnya. Ini adalah proses yang sulit dan dia hampir menghabiskan semua energinya. Tentu saja hal ini memerlukan waktu dan kesabaran agar dia dapat pulih sepenuhnya. Xiaoyan terus mencoba untuk pulih sebanyak mungkin sebelum mencapai gerbang kuno. Bagaimanapun dia tidak tahu keberadaan seperti apa yang nantinya akan mereka hadapi di dalamnya. Apalagi Ning Yao juga sudah mengetahui faktanya dan bisa saja Ning Yao akan mengambil tindakan secara diam-diam. Pada saat ini, sebagian besar anggota kelompok hanya duduk bersila dan memejamkan mata tanpa melakukan gerakan yang mencolok. Dan sepertinya mereka juga memanfaatkan waktu ini dengan berkultivasi. Saat Xiaoyan membuka matanya dan melihat ke sekeliling, dia menemukan bahwa kompas terbang ini tampak lebih transparan dan terus melaju dengan cepat di kehampaan. Namun dia merasakan bahwa fluktuasi energi dunia yang dipancarkan oleh dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan dunia sensi. Tentu saja hal ini dikarenakan formasi pohon dunia telah mengalami kerusakan, sehingga dunia kuno Dewa Abadi dan Iblis mengalami invasi besar-besaran orang kuat dari berbagai dunia lain, yang menyebabkan sumber daya dunia tersebar dan dirampas.
Jika situasi ini terus berlanjut, maka dunia ini akan mengalami kehancuran total dan musnah. Itu sama seperti dunia tanpa batas. Xiaoyan tidak terus memikirkannya dan kembali berkonsentrasi pada pemulihannya. Setelah beberapa waktu berlalu, Xiaoyan akhirnya berhasil memulihkan kembali kekuatan jantung apinya dan segera membersihkan sisa-sisa racun di dalam tubuhnya. Tentu saja, secara alami Ning Yao dapat merasakan racun miliknya dengan cepat. Saat ini Ning Yao langsung membuka matanya lagi dan mengunci pandangannya pada Xiaoyan dengan niat membunuh yang lebih intens. Xiaoyan merasakan niat membunuh dari Ning Yao ini, tetapi dia tidak membuka matanya dan tetap tenggelam dalam kultivasinya. Xiaoyan berpikir bahwa membersihkan racun lebih penting daripada menyembunyikan identitasnya. Walaupun hal ini dapat menimbulkan masalah, namun dia harus mengambil resiko ini agar dapat membersihkan sisa racun di dalam tubuhnya dan mengembalikan kekuatan tempurnya. Sekarang Ning Yao telah menjadi budak dewa dan Tianxun juga telah mati, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan Xiaoyan lagi. Bagaimanapun, Ning Yao tidak akan bisa melakukan tindakan secara sembarangan. Itu adalah racun kematian. Ning Yao mengeluarkan suara yang mengisyaratkan racun yang dia berikan kepada Tianxun. Dengan adanya sisa racun di dalam tubuh Xiaoyan, Ning Yao dapat memperkirakan bahwa Tianxun tampaknya menggunakan segala cara untuk melawannya. Mengetahui fakta baru ini, Ning Yao semakin merasa ngeri dengan kekuatan orang yang ada di depannya. Bagaimanapun, racun kematian ini adalah salah satu kartu truf terkuat Tianxun, sehingga semakin banyak keraguan yang berkecamuk di dalam benaknya. Orang ini hanyalah langkah ke-6. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Ning Yao bergumam lagi di dalam hatinya dan menyipitkan matanya sambil terus memfokuskan pandangannya ke arah Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan tetap fokus pada pemulihannya dan mengabaikan kata-kata Ning Yao. Dengan situasinya sekarang, dia harus segera memulihkan diri secepat mungkin untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dalam keheningan, Ning Yao terus memandang Xiaoyan dengan mata yang penuh kecurigaan dan tidak pernah mengalihkan pandangannya walaupun dalam sedetik. Saat ini dirinya telah menjadi budak dewa dan Xiaoyan menjadi lebih kuat, sehingga Ning Yao tidak bisa meremehkan kekuatan Xiaoyan lagi. Dan dengan pengalamannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dunia sensi, Ning Yao juga menyadari bahwa semakin seseorang terlihat lemah, maka dia harus semakin lebih berhati-hati dalam menghadapinya. Setelah diam sejenak, Ning Yao mulai menyusuri ingatannya yang lebih dalam. Dia mulai merasa mengenali wajah di balik topeng ini, dan dia merasakan keakraban dengan nafas Xiaoyan. Dia berpikir bahwa mereka mungkin pernah bertemu di masa lalu. Namun, dalam kekacauan ini, Ning Yao tidak dapat memastikan apakah pertemuan itu benar-benar nyata atau hanya ilusi dari situasinya saat ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.